Setelah perawatan kedua, limitnya meningkat pesat dan untuk pencairannya langsung masuk hari ini juga. Dan pastinya untuk di aplikasi ini, buat kalian yang mengincar limit gede, bisa kalian gaskan di aplikasi ini mumpung lagi baik banget dan juga tanpa sebar data, dan pastinya biaya bunganya sangat rendah. Dan untuk di aplikasi ini jangan digalbah ya cuy, soalnya ada DC lapangannya. Dan kalau kalian yang masih pemula ataupun yang tanpa rawatan aplikasi lainnya, worth it kok untuk di aplikasi ini. Sekali ngajuin bisa langsung di ACC ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir, bahkan ada lagi tuh varian barunya ya. Dan ya jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah nguras semua duit dari pinjol-pinjol ilegal ya? Atau mungkin udah dapat jackpot akibat banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang saat ini diblokir oleh OJK, dan otomatis ya auto lunas tanpa dibayar ya kalau di pinjol ilegal seperti itu. Namun masih banyak juga sih pinjol-pinjol ilegal beranak yang saat ini belum ditutup ya. Semoga saja sih bisa ditutup ya teman-teman, biar yang pada punya peminjaman di aplikasi tersebut otomatis ya bisa lunas tanpa dibayar. Namun buat kalian yang saat ini sering di auto atau sering digantung, kalian saran gua sih coba gaskan di pinjol-pinjol legal OJK ya. Ataupun buat kalian yang ingin mengincar limit tinggi, gaskan aja mumpung saat ini pinjol-pinjol legal OJK tuh lagi naik-naiknya nih cuy untuk pencairannya dan juga limitnya ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin ingin mencair nasabah atau gimana, dan ya limitnya bisa tembus sampai 15 jutaan, 10 jutaan, dan bahkan kemarin ada beberapa orang yang dicairkan dengan limit 20 jutaan. Dan untuk pemula nggak usah khawatir, bang gua nggak punya rawatan, bang gua nggak punya dokumen banyak nih ya, karena di aplikasi ini cukup dengan KTP dan rekening, dan juga pengguna baru bisa worth it untuk di ACC ya. Dan kalau kalian sering di auto, ntar gua akan spill beberapa tipsnya untuk kalian ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK, yang dimana untuk di pengajuan kali ini gua sudah sering rawat sih sebenarnya, dan limitnya udah tinggi banget, tetapi gua lupa untuk masalah pembayarannya cuy. Dan ternyata udah jatuh tempo sehari, dan ya mau gimana lagi, otomatis kalau misalkan gua rawat ini biasanya belum bisa langsung dapat peminjaman ya, paling ya sekitar menunggu sebulanan mungkin atau beberapa kali pengajuan lagi. Soalnya gua lupa banget ya ada pengajuan di aplikasi ini. Nah makanya itu untuk cara perawatan gua akan spill kepada kalian, dan juga untuk kalian yang sering di auto, ntar gua akan bahas kepada kalian ya beberapa tips yang sering dilakukan oleh orang-orang di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 2.200.000, dan yang harus gua bayarkan yaitu sebenarnya 2.440.000-an saja ya cuy. Nah, kenapa di sini menjadi 2.480.000? Karena di sini gua udah jatuh tempo sehari, dan di sini untuk biaya bunganya yaitu 40.505 dalam sehari ya. Nah, sebenarnya banyak orang berpendapat biaya bunga 40.000 dalam sehari ini gede banget ya cuy. Tetapi yang harus kalian perhatikan jangan hanya dari segi bunganya cuy. Kadang-kala tuh banyak orang yang mau merhatiin bunganya doang ya, tetapi dia nggak melihat limitnya. Kalau menurut gua ini murah banget ya cuy, karena limitnya segini besar, dan juga untuk biaya bunganya 40.000 sehari, jadi berimbang ya. Beda halnya kalau misalkan kalian mendapatkan peminjaman mungkin 900 atau di bawah 1 juta, terus mendapatkan biaya bunga hanya sehari itu 40.000 ataupun biaya dendanya 40.000, itu lumayan murah ya cuy. Dan di sini karena gua jatuh temponya sehari, jadi ada biaya ketambahan lagi 40.000 dalam sehari ya cuy. Nah semakin lama gua nggak bayarin, ini akan menumpuk tiap harinya 40.000 ya. Nah makanya gua
ini akan langsung bayarkan, tetapi untuk pengajuan perawatannya gua belum langsung ya cuy, karena pasti akan di auto ya, ataupun ya gua takutnya nanti akun gua akan ditutup ya dan nggak bisa meminjam lagi. Nah, untuk di aplikasi ini sebenarnya jatuh temponya pada tanggal 22 bulan 10 2021 sih cuy, tetapi ya karena gua nggak perhatiin juga, fokus kemarin itu hanya di aplikasi EasyCash dan juga KP, karena itu pencairan yang memang saat ini lagi paling tingginya ya cuy, bisa sampai 11-an 12 juta ya. Namun ya gitu deh ya cuy, nggak langsung instan ya untuk dapetin limit seperti itu. Nah, untuk di aplikasi ini daripada gua galbay ya mending gua bayarin ya cuy, soalnya kalau galbay ada DC lapangannya dan takutnya nanti data pribadi gua malah kena blacklist dari OJK ya, dan nggak bisa meminjam lagi. Soalnya kalau udah blacklist OJK, waduh wassalam ya, KTP kalian itu nggak bisa buat di pengajuan manapun ya, entah itu pihak leasing atau pihak bank ataupun pinjol legal lainnya, kecuali sih pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah ya bisa-bisa saja, tetapi ya tentunya beresiko banget kalau dipinjol ilegal, apalagi kalau data kalian itu nggak diamanin terlebih dahulu ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saya dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Kami, dan untuk aplikasi Ada Kami ini gua sudah beberapa kali bahas juga dulunya, namun untuk saat ini memang pencairannya lagi naik-naiknya ya cuy, dan juga lagi naik daun. Dan buat beberapa orang katanya ini ada aplikasi anakannya ya, ataupun yang seatap, tetapi gua belum tahu apa saja ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng. Siapa tahu juga di aplikasi anakannya atau saudaranya bisa cair juga seperti aplikasi ini, dan biar kita bisa sharing-sharing, siapa tahu orang-orang lain juga bisa ikutan lumer ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Ada Kami, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, dan di sini dia sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan untuk aplikasinya ini kalian bisa dapatin melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Tetapi kalau kalian hanya ingin menginstal terlebih dahulu dan juga mencari tahu aplikasinya bisa juga ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini sebenarnya ada updatean terbaru, namun gua belum update ya, karena juga untuk di pengajuan kali ini gua belum langsung ngerawat karena udah jatuh tempo. Nanti kalau misalkan baru pengen ngajuin lagi baru gua update ya. Tetapi kalau kalian buat yang pengen merawat ya, sebaiknya saran gua sih update terlebih dahulu ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia masuk dalam urutan ke-6 aplikasi populer keuangan ya. Dan ya dia setara sih dengan beberapa aplikasi pinjol rucep dan pinjol-pinjol legal yang udah besar lainnya. Nah, untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta, sama dengan Danrup juga 5 juta ya. Kredinesia sih juga gitu kalau gua nggak salah, dengan rating 4,4, lebih tinggi, malahan hampir mencapai nilai maksimalnya 5, kemudian ulasannya 440.000 ulasan. Nah, untuk brosurnya tentunya beda banget ya dengan pinjol-pinjol ilegal. Di sini limitnya hingga 10 juta. Sayang sih untuk limit tertingginya hanya 10 juta. Masih banyak yang lebih besar di pinjol-pinjol luar sana ya. Selanjutnya untuk pelayanannya di sini katanya 24 jam, kemudian banyak metode pelunasan dan juga pembayarannya mudah. Dan di sini data pribadinya terlindungi. Gua nggak tahu apakah udah pakai ICO 27001 apa gimana ya. Tetapi sih rata-rata pinjol legal OJK itu pakai ICO 27001. Kemudian di sini untuk customer service-nya aktif banget ya. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun masih pemula, saran gue sih baca dulu satu persatu. Bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar bisa menjadikan bahan acuan kalian serta pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya ya. Karena banyak banget sih pilihan pinjol yang bisa kalian ngajuin, tetapi ya kalian sebaiknya cari info terlebih dahulu ya cuy, jangan asal ngajuin juga. Kemudian untuk detail aplikasinya juga nggak ada ya, biasanya sih ini trouble dari sananya ya. Kalau pinjol legal OJK itu pasti untuk detailnya lengkap banget, dari segi pemberitahuan limit, bunga, kemudian syarat yang harus kalian lakukan untuk pengisian datanya dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasi ini dia belum lama dirilisnya ya, 18 Mei 2020, tetapi untuk jumlah downloadnya sudah gede banget ya. Kalau aplikasi Danrup itu dia dirilisnya sejak 2017 kalau gua nggak salah, dengan jumlah download saat ini 5 juta. Namun untuk aplikasi ini baru 1 tahunan ya teman-teman, ini sudah 5 jutaan ya. Dan ya calon-calon aplikasi yang bisa menggeser isi cash sih
kalau gua lihat ya. Nah, untuk izin aplikasinya di sini pastinya hanya kamera, lokasi, dan mikrofon. Oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Adakaminya dan gak usah berlama ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Adakami, dan di sini limit peminjaman tertinggi untuk peminjam baru yaitu 2.100.000 ya, dengan tenor 3 sampai dengan 12 bulan. Syaratnya KTP dengan biaya bunga maksimal ini 19%. Bisa lah turun ya, namun untuk lebih dari 19% kayaknya sih nggak mungkin ya, karena sudah legal OJK ya, pastinya ada batas terendah dan batas tertingginya. Nah, di sini langsung kalian tekan saja untuk peminjaman jikalau kalian ingin meminjam. Nah, di sini kalian pertama-tama harus pengenalan wajah ya, karena di sini gua nggak memasukin data pribadi gua, jadi nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisian data pribadinya. Ntar di sini gua akan bagikan beberapa tips untuk pengajuan di aplikasinya. Untuk pengajuannya sama saja seperti beberapa aplikasi pinjol pada umumnya, nggak ada bedanya ya. Di sini kalian arahkan di bagian wajah kalian. Nah, nanti untuk pengembalian foto yang benar itu ada garisnya ya. Nah, itu kalian harus masuk di dalam garis yang telah ditentukan oleh aplikasinya, dan di sini wajib lepaskan kacamata, topi, dan juga cahaya yang tidak boleh terlalu gelap ya. Nah, jadi kalian harus cari pencahayaan yang terang, tetapi jangan terlalu terang juga cuy, karena kalau keterangan itu sistemnya menganggap ada kesalahan ataupun bahkan ya kalian nggak bisa dikenali sama sekali ya. Nah, selanjutnya untuk verifikasinya di sini kalian tekan verifikasi saja nih sekarang, kemudian di sini kalian izinkan aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini kalian akan diarahkan untuk masuk verifikasi wajah ya. Nah, ini kalian disuruh untuk mengisi ataupun memegang HP secara vertikal. Selanjutnya di sini ada kolom wajah kalian ya. Nah, ini kalian masukin wajah kalian di kolom yang sudah ditentukan, dan nanti kalian tinggal ikuti arahan dari aplikasinya langsung ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti bisa kalian lanjutkan saja untuk pengisiannya, dan setelah ini kalian akan diarahkan untuk memasukin foto KTP kalian, dan ya saran gua sih kalian masukkan eKTP bukan KTP biasa ya, soalnya kalau KTP biasa kadang untuk datanya nggak bisa kebaca oleh sistem ya. Nah, makanya saran gua pakai eKTP saja ya teman-teman. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini gua menggunakan handphone Oppo ya, jadi nggak menggunakan handphone Samsung ataupun iPhone. Dan rata-rata sih katanya yang banyak dicairkan di aplikasi ini yaitu menggunakan handphone Samsung, tetapi itu nggak 100% juga sih cuy. Kalau gua pribadi sih itu ya bisa berpengaruh, tetapi kecil banget pengaruhnya ya. Namun kembali lagi ke hoki ya teman-teman, mau gunain handphone apapun sebenarnya ya sah-sah aja sih, yang penting bisa buat pengajuan ya. Dan untuk kalian yang mungkin sudah pernah galbay di aplikasi ini, kalau pengen ngajuin, waduh berat banget cuy, soalnya ini nggak bisa digonik loh ya, dan pastinya untuk sistemnya cukup ketat. Nah, sedikit tips nih buat kalian yang pengen merawat ya, biar nggak lupa ada pengajuan di aplikasi ini yang seperti gua lakuin. Lebih baik kalian rawat kalau bisa sih secepatnya aja ya cuy, karena kalau kalian tunda terus itu bisa sampai kelupaan. Dan kalau udah kelupaan seperti gua ini, walaupun hanya kelupaan sehari, itu pasti kalian jikalau mengajukan kembali setelah kalian membayar itu nggak bakalan langsung di ACC ya cuy. Nah, terus biasanya tuh ada yang bertanya seperti, Bang, kalau misalkan kita nggak di ACC untuk perawatan, ngapain dibayar Bang, mending digalbay aja. Nah, ini yang kadang salah pemikiran kalau dipinjol legal OJK. Karena kalau kita nggak bayarkan, itu otomatis bunganya akan menumpuk lagi, dan juga kita yang terbebani ya cuy. Apalagi ini ada DC lapangannya, mending dibayarin aja dulu deh ya. Entah itu kalian di pengajuan berikutnya di ACC atau di Autol, nggak masalah kan, bisa ngajuin lagi ya teman-teman. Yang penting kita udah lepas dari beban ini ya. Nah, makanya kalau kalian pengen merawat, paling lambat itu 3 hari sebelum jatuh tempo ya cuy. Soalnya kalau kalian bayarin mepet banget dengan jatuh tempo, takutnya udah kelewat ataupun udah tepat di jatuh tempo, itu udah dihitung kalian mempunyai skor kredit yang macet ya. Nah, dan pastinya sebelum merawat, pastikan akun kalian itu belum pernah memiliki riwayat kredit macet ataupun mungkin skor kreditnya turun. Dan satu lagi nih cuy, kalau kalian merawat terus kalian ngajuin kembali tetapi masih di Autol, update
amunisi kalian ya. Misalkan nih kalian mengajukan pertama itu pakai slip gaji, rekening dan lain-lain. Selanjutnya kalian mengajukan kedua perawatan terus di autol. Nah, kalian jangan pakai amunisi itu lagi ya, cuy. Bisa kalian pakai tetapi kalian tambahin ya. Maksud gua di sini ditambahin mungkin pakai tambah dengan NPWP misalkan ataupun slip gaji ya. Nah, buat yang bertanya, Bang, aman nggak Bang kalau minjam di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi? Aman banget cuy, karena ini dia sudah legal OJK dan ya kalau misalkan ada apa-apa sih kalian bisa kontak customer service dari OJK saja ya. Kalau ada pengajuan yang nggak mengenakan atau pengancaman sebar data ya, karena ini bukan pinjol ilegal ya, ini pinjol legal OJK ya. Dan pastinya nanti jika kalian udah dicairkan kalian akan mendapatkan notifikasi ya, jadi nggak asal masuk aja tuh dananya ya. Namun untuk di aplikasi ini sih kekurangannya itu pencairannya yang lama banget ya. Ya mungkin juga sih dari sistemnya atau peninjauan lagi dari tim auditnya atau gimana ya. Dan di aplikasi ini kalian harus menjawab telepon dari tim auditnya ya, karena kalau kalian nggak angkat, wassalam ya, mau data kalian sesehat apapun, mau skor kreditnya sampai 1000 pun, kalau kalian nggak angkat telepon dari tim auditnya nggak bakalan ditinjau ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Ada Kami ini. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung ataupun masih ingin bertanya terkait aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan juga support kalian mungkin untuk terkait pengajuan ataupun perawatan, ataupun mungkin kalian yang ingin bertanya terkait masalah jatuh tempo atau sudah galbay di aplikasi ini atau gimana ya, bisa kalian ketikkan saja ya. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next in my video. Bang.